Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Paroki Santa Maria Immaculata Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-15. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Bacaan ini cukup panjang karena bacaan ini mengisahkan perumpamaan dan penjelasannya. Yesus mengajar para murid dengan memberikan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih di tanah. Dalam kutipan ini, yang penting bukan benihnya, tetapi tanahnya. Maka di dalam perumpamaan ini, Yesus membedakan ada 4 macam tanah. Ada tanah yang di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu, ada tanah yang ditumbuhi semak duri, dan ada tanah yang subur. Sedangkan benih yang dimaksud adalah sabda Tuhan. Sabda Tuhan tidak ada yang kosong. Sabda Tuhan selalu berisi. Sabda Tuhan mempunyai kekuatan untuk tumbuh pada dirinya sendiri. Namun dibutuhkan tanah. Tentu saja tanah yang subur. Nah, menurut para ahli, cara orang zaman Yesus menaburkan benih atau menanam benih berbeda dengan cara yang dipraktekkan di tempat kita. Kita biasanya menabur benih di satu tempat sampai benih ini tumbuh. Kemudian setelah tumbuh, kita bawa ke ladang, kita bawa ke sawah, kita tanam satu persatu. Kebiasaan orang di zaman Yesus berbeda. Mereka menaburkan benih di ladang yang mereka miliki, rata di seluruh luas ladang itu. Setelah benih ditabur, baru kemudian mereka mencangkul, membajak, sehingga benih itu kemudian tercampur dengan tanah atau terkubur di tanah. Nah, karena tanah atau ladang ini cukup luas, maka ada saja benih yang tidak tertutup oleh tanah. Waktu membajak, sapinya atau kudanya tidak melewati tanah itu. Sehingga ada yang kemudian tetap berada di pinggir jalan. Ada yang berada di bebatuan. Dan ada yang ketika tumbuh disertai dengan semak berduri yang lebih subur daripada benih itu. Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini ditanya sebetulnya oleh Yesus, jenis tanah macam apa yang kamu miliki? Apakah tanahmu termasuk tanah yang mandul atau tanah yang subur? Rupanya kemandulan tanah ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tanah ini di pinggir jalan, sehingga benih yang ditaburkan
tidak tertutup oleh tanah, akhirnya dimakan burung, dibawa terbang, hilang. Ini diterangkan sebagai orang-orang yang tidak peduli terhadap sabda Tuhan. Orang-orang yang menutup telinga, menutup mata, tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat sabda Tuhan yang ditaburkan di dalam diri mereka. Masalah yang kedua adalah yang jatuh di bebatuan. Tanahnya tipis, tanahnya tidak banyak. Maka ketika terjadi panas terik, akarnya tidak dalam, benih ini kemudian layu. Ini digambarkan sebagai orang yang mempunyai motivasi tipis, mau belajar misalnya, mau menjadi murid Yesus, tapi begitu harus melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus, mereka merasa malas. Mungkin ada orang yang mengatakan begini, wah, jadi orang Katolik susah, belajarnya harus 1 tahun. Siapa yang sanggup? Kalau bisa belajarnya seminggu saja deh, aku mau dibaptis kalau hanya seminggu. Tapi setelah dibaptis, orang itu kemudian hilang. Pergi ke gerejanya hanya pas Natal atau Paskah. Itu pun kalau ingat. Inilah orang yang tipis tanahnya. Begitu menerima sabda, gembira tapi enggak berakar. Tidak sampai masuk ke dalam hati. Kalau kemudian terjadi macam-macam kesibukan atau macam-macam kesulitan, mereka lalu pergi membuang firman itu. Yang ketiga digambarkan sebagai benih yang tumbuh tapi di tengah semak duri. Semak duri ini begitu kuat sehingga benih ini terhimpit, akhirnya tidak menghasilkan buah. Semak duri ini dijelaskan dengan kekhawatiran. Ada banyak kekhawatiran. Saya mempunyai teman, dia mempunyai usaha buka toko. Setiap kali hari Minggu, dia tidak pernah kelihatan ke gereja. Hanya istrinya dan anaknya. Saya tanya, kok suamimu gak ikut jaga toko, Pastor? Memang hari Minggu tetap buka? Ya, Pastor, kata suami saya, hari Minggu itu tempat banyak orang belanja. Jadi kita harus buka pagi-pagi. Pada suatu hari, dia sakit. Flu berat. Sehingga tidak bisa buka toko. Istrinya lebih memilih ke gereja daripada menggantikan dia buka toko. Tapi dia memaksa diri tetap buka toko meskipun dia pusing dan flu. Dan ketika istrinya pulang, dia ngomel-ngomel. Nggak ada orang yang belanja satupun. Hari ini, sepagi ini, nihil. Tiwas saya sudah pusing, bersin, meler, jaga toko, rugi waktu saya. Dan istrinya bilang, itulah, makanya ke gereja aja, sehat, katanya. Dan pengalaman itu membuat dia kemudian berani menutup tokonya. Lalu pergi ke gereja dulu, 1 jam, 2 jam, setelah itu baru buka toko. Dan dia mengatakan, dulu saya begitu khawatir, Pastor. Jangan-jangan hari itu nggak dapat rezeki.
tapi memang rezeki itu datang dari Tuhan. Itulah pengalaman. Akhirnya orang yang terhimpit semak duri ini menemukan tanah subur untuk tumbuhnya sabda Tuhan. Pasti di antara kita ada sebanyak sekali contoh-contoh di mana macam-macam kekhawatiran membuat kita bukannya makin maju tetapi mandek. Ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita banyak khawatir, kita tidak akan bisa maju dan berkembang. Karena mau melangkah sudah takut lebih dahulu, mau maju sudah khawatir lebih dahulu. Maka kita sebetulnya dengan kekhawatiran itu jalan di tempat, kita tidak akan maju. Itulah yang harus kita lepaskan, semak-semak duri yang membuat kita khawatir dan cemas. Dan akhirnya tanah yang subur adalah tanah yang membuat benih itu tumbuh dengan subur. Benih yang tumbuh satu, tapi karena tanahnya subur bisa menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Rupanya Yesus tidak mau mengatakan bahwa satu benih harus menghasilkan 100 benih lain. Tidak penting jumlahnya, yang penting adalah buahnya. Satu benih itu mau menghasilkan 10, mau menghasilkan 15, mau menghasilkan 100, itu yang penting. Jumlahnya enggak penting bagi Tuhan. Maka kita boleh bertanya dalam diri kita masing-masing, selama ini tanah yang aku miliki termasuk tanah yang macam apa? Tanah yang berbatu-batu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang banyak semak durinya, atau tanah yang subur? Marilah kita mohon kepada Tuhan supaya kita menjadi tanah-tanah yang subur dan siap untuk menerima sabdanya, sehingga bisa bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman.